Bismillah. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar, hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow kering, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection, setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Berkata baik layaknya ahli surga, pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive, RFF, langitkan semua, lepaskan memori lama, takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garpu ta'ala, buka Al-Quran, getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat, ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol +6, tolonglah mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat, bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung, amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu sama terhubung. Ya Allah, kami bersujud padamu, santri berjuang dengan doa dan ilmu. Di Pondok Khairul Rozikin kami mengaji, di tempat jadi insan kaya hati. Menjadi ahlul Quran dambaan jiwa,
hati bergetar dalam ayat sucinya. Satu hati, satu langkah bersama, menggapai ridho-Mu yang maha kuasa. Tuntunlah langkah kami dalam kasih sayang-Mu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, mengabdi pada Allah, berbakti pada negeri. Kami berjanji tulus memuliakan ustadz dan orang tua tercinta, membahagiakan semua saudara, menebar rahmat bagi masyarakat. Tuntunlah langkah kami dalam kasih sayang-Mu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, di pondok Khairur Rozikin, berkah sepanjang hari. Doa Kiai selalu membersamai Khairur Rozikin dan selalu di hati, menuju ridho ilahi. Bismillah. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar, hanya inilah jembatan jiwa utama, agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow keren, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection, setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata, berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen.
Langkah keenam, release, forget, forgive. RFF langitkan semua, lepaskan memori lama. Takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garpu tala, buka Al-Quran. Getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat. Ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol +6, tolong mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat, bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung. Amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu sama terhubung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kali ini dalam majelis ilmu pagi hari ini setiap Selasa insya Allah bersama Yayasan Khairul Razikin. Dan kita bersyukur juga atas nikmat Islam, nikmat iman yang Allah karuniakan pada kita sampai hari ini, dan semoga hingga ujung hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang di Zoom maupun di YouTube. Kami ucapkan selamat datang kembali, dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung di kajian kami di mengenal lebih dekat Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Selamat datang, ada ayah bunda berasal dari berbagai daerah di Indonesia, ada dari Jember, ada dari Medan, ada dari Bekasi, Masya Allah luar biasa. Selamat datang, semoga jarak tidak memisahkan kita ya, kita satu sama terhubung, saling terkait. Ya, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, kami akan kami akan jelaskan beberapa program dari Yayasan Khairul Razikin untuk pesantren Khairul Razikin. Baik ayah bunda, ini adalah gerakan sedekah dinar bagi ayah bunda yang ingin menginvestasikan dinarnya tidak hanya di dunia namun juga di akhirat, bisa melalui sedekah dinar untuk pesantren Khairul Razikin. Target kami ada di 100 dinar, sudah terkumpul 21 sekian dinar. Jadi masih ada kesempatan untuk ayah bunda menginvestasikan dinarnya untuk bekal di akhirat nanti. Kemudian gerakan 2000 sarung untuk santri ini juga masih terus berjalan. Target kita di 2000 sarung. Saat ini sudah terkumpul 8,75%, 175 sarung. Silakan ayah bunda ingin mendonasikan untuk kebahagiaan santri, untuk kelengkapan ibadah santri, yaitu 2000 sarung untuk santri. Caranya bisa melalui khairulrazikin.id, klik pada 2000 sarung untuk santri. Ini ya, di website kita, ayah bunda bisa kunjungi di khairulrazikin.id. Di sana banyak program-program yang sudah tersedia, mulai dari 2000 sarung untuk santri hingga pembangunan 100 pesantren. Jadi ada sedekah, ada zakat, ada infak, ada program-program lainnya, program-program kebaikan lainnya. Dan ini adalah program terbaru kita,
wakaf juga, wakaf perluasan pesantren Khairul Razikin untuk kelas, untuk rumah asatid dan fasilitas lainnya. Ini ada di 4,5 juta per meter persegi, namun dapat dicicil 50.000 per bulan. Jadi ini untuk semua kalangan, insya Allah bisa mulai dari 50.000 per bulan. Silakan hubungi ke Mas Robi di 0822 6082 3300. Ini kesempatan lagi karena sekarang sedang dibuka perluasan pesantren Khairul Rozikin. Silakan ayah bunda bisa join di program wakaf ini. Ini insya Allah rencana pembangunannya seperti ini. Ya. Kemudian ada program Wali Asuh Santri. Ini memberikan kesempatan untuk ayah bunda menjadi orang tua santri, orang tua asuh, orang tua atau wali asuh santri untuk mensupport pendidikannya selama di pesantren Khairul Rozikin. Jadi pendidikan santri di sini per orang, per satu santri itu kurang lebih 1,6 juta rupiah. Namun bisa dimulai dari 100.000 per bulan. Jadi untuk satu santri bisa lebih dari satu wali asuh santri. Silakan ayah bunda yang ingin bergabung bisa mendaftar di 0857 7247 8278. Dan ini adalah rekening untuk mensupport kebutuhan santri kita secara umum. Ada di rekening BSI atau melalui QRIS berikut ya. Nanti bisa disimpan krisnya, bisa di-scan kapanpun, dimanapun untuk bersedekah ke pesantren Khairul Razikin. Dan juga kami menerima zakat karena kami juga merupakan UPZ, unit pengumpul zakat resmi dari Basnas terdaftar. Dan berbagai penghargaan dari Basnas sudah kita terima sebagai penyalur terbaik, pelapor terbaik, kemudian perencanaan terbaik dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Begitu. Silakan untuk konsultasi zakatnya bisa di admin kami di 0812 1110 2015. Dan tidak hanya mengajak untuk menjadi wakif atau menjadi donatur atau menjadi muhsinin di pesantren kami juga mengajak ayah muda sekalian menjadi pejuang askar. Apa itu askar? Amil zakat khairul razikin. Jadi nanti ini bertugas untuk mengajak orang-orang untuk berziswaf, berzakat infak sodako dan wakaf di pesantren Khairul Razikin. Dan menjadi pejuang askar berhak mendapatkan ujroh senilai 8% dari omset zakat, infak, dan sedekah. Kemudian silakan untuk mendaftar di khairulrazikin.id, klik pejuang askar. Nanti akan dihubungi oleh admin kita atau langsung hubungi admin di 0812 1110 2015. Dan follow sosial media kita ya, Bapak Ibu. Ada Instagram, YouTube, dan pesantren. Di sana ada kegiatan-kegiatan santri, ada program-program. Penjelasannya lebih jelas bisa dilihat di sana dan kontak kita juga ada di sana. Silakan untuk kunjungi hmm, sosial media kita. Ya, baik itu tadi program-program dari Yayasan Khairul Rozikin. Programnya banyak, silakan ayah bunda bisa pilih sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Baik, Ayah Muna, kali ini kita akan membahas tentang merangkai luka menjadi cahaya. Jadi tema tema kajian kali ini terinspirasi dari buku gurunda kita Ustadz Nasrullah yang terbaru. Ini ya bukunya. Ya, merangkai luka menjadi cahaya. Siapa yang sudah punya angkat tangan? Jadi merangkai luka menjadi cahaya ini teknik teruji dalam menyembuhkan luka batin, merangkul kesedihan dan mengubahnya menjadi kebahagiaan. Luar biasa. Jadi kalau kita kenal ada kalimat setiap kejadian pasti ada hikmahnya, betul. Tapi tidak hanya di ujung kejadian kita mencari hikmahnya, bahkan ketika luka itu sedang terjadi, kita sudah bisa mengambil hikmahnya. Ketika luka itu masih basah, tidak menunggu kering, kita sudah bisa menjadikan luka itu sebagai cahaya. Dan kalimat di sini ada kalimat merangkai luka. Jadi ketika kita punya banyak luka, kita bisa merangkai luka-luka itu justru malah menjadi cahaya, justru malah menjadi hikmah. Nah, gimana nih caranya untuk merangkai luka itu? Dan ini juga dijelaskan cocok hmm, bagi orang yang mengharapkan harapan, keajaiban ketika sedang terpuruk, sedang galau seperti itu kurang lebih ya. Jadi cocok bagi kita yang ingin bangkit dari kesedihan, bangkit dari luka. Baik, langsung saja kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Bu Diah Puspitawati sudah siap dengan bunga sakuranya di belakangnya.
Assalamualaikum Budia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Budia hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Kita sudah siap Budia untuk mendapatkan cahaya dari Budia ini. Masya Allah, luar biasa. Silakan Budia. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, izinkan saya menyapa yang barusan join juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, hari ini eh, sangat berbeda ya dengan hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena kajian hari ini kita akan belajar bagaimana merangkai luka menjadi cahaya ya. Itu adalah topik kita hari ini dan ini adalah bukunya ya gitu. Nah, tidak ada ya satupun yang meminta ya atau menyuruh Budia ini ya ada buku yang nggak ada teman-teman. Nah, ini tuh tiba-tiba aja eh, ter terbesit gitu ya di benaknya Mas Khalid ya. Benaknya Mas Khalid. Budia gimana kalau apa itu namanya topik kita tentang luka gitu ya. Oh, Masya Allah ya. Nah, kalau tentang luka berarti saya tidak perlu menyampaikan banyak materi. Kenapa? Karena sudah ada bukunya. Nah, ya. Nah, jadi sebenarnya yang menyampaikan ini adalah gurunda kita Ustadz Nasrullah. Maka izinkan saya pada pagi hari ini untuk sharing ya, sharing pengalamannya supaya teman-teman dapat gambaran kalau mengalami dan mempraktekkan itu seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, kalau materinya, bagaimana alurnya merangkai luka menjadi cahaya, teman-teman wajib punya buku ini. Ini adalah buku wajib di dalam komunitas saya, ya. Seluruh wanita ajaib harus baca buku Merangkai Luka Menjadi Cahaya. Ini buku wajibnya komunitas wanita ajaib ya, teman-teman. Nah, jadi saya bersyukur ya atas setiap proses hidup yang Allah berikan kepada saya gitu kan. Nah, akhirnya bisa mengalami sebuah transformasi kehidupan ya. Akhirnya bisa mengalami sebuah proses perubahan hidup yang luar biasa ya. Namun saya bukanlah pujangga ya. Saya tidak pandai merangkai kata. Buku saya aja belum jadi-jadi sampai sekarang. Buku wanita ajaib ya belum jadi ya. Nah, tapi alhamdulillah ya melalui gurunda kita Ustadz Nasrullah dicipta ya, dibuat karya Merangkai Luka Menjadi Cahaya ya teman-teman semua. Nah, di sini nih bisa lebih mudah buat kita akhirnya bisa menyembuhkan diri sendiri ya gitu. Jadi healing ya, healing untuk hati kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, pada saat saya coba memikirkan dari mana ya mau merangkai alurnya, nah saya akan masuk dari ya lagunya Ustadz Nasrullah. Waduh, wanita itu kalau nyanyi seneng ya. Iya Bu, daripada ngomel enak nyanyi Bu. Iya, iya, iya. Nah, Merangkai Luka Menjadi Cahaya ini waktu milad Magnet Rezeki yang ke-8 ini sudah disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah. Peresmian ya, launching buku ini dan juga akhirnya menjadi filmnya ya. Filmnya juga sudah jadi ya. Filmnya berjudul Maafmu Adalah Bahagia Kita ya. Kapan hari waktu milad ke-10 kemarin ada sebagian dari SBMR WR yang sudah berkesempatan ikut SGS kemarin ini, SGF 6 ya kemarin. Nah, itu sudah menonton secara perdana ya, apanya itu screeningnya ya, screening filmnya. Jadi ini keren banget teman-teman ya gitu. Nah, saya akan mulai dari bait pertama teman-teman ya. Bait pertama. Jadi sahabat YKRI hari ini pagi ini dimanjakan nih dengan apa tuh namanya hikmah dari
buku Merangkai Luka Menjadi Cahaya. Karena ini sangat dibutuhkan oleh semua orang yang sedang mengamalkan 10 jurus rahasia magnet rezeki. Iya. Nah, gimana sih Bu Dia, kok hati saya tuh nggak nyaman terus? Udah ngamalin nih kayaknya SMR, TMR udah ikut terus. 10 jurus magnet rezekinya itu kayaknya udah diamalkan. Tapi kok nggak gampang ya gitu. Tapi nggak gampang ya, kok keajaiban kayaknya masih netes aja. Udah datang sih keajaiban kecil-kecil, tapi yang besar ini kok nggak datang-datang gitu ya. Nah, jadi teman-teman, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sharing pagi ini bisa membantu teman-teman untuk menyembuhkan hati ya, untuk healing hati, untuk memulihkan diri sendiri dulu. Nah, pada saat kita sudah memulihkan diri, kita sudah pulih dengan diri kita sendiri, kita sudah beres dengan diri kita sendiri, maka kita bisa manfaat bagi umat. Nah, banyak sekali orang yang masih dalam penderitaan batin, orang yang masih dalam luka hati yang mendalam, berusaha memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini nggak bisa, teman-teman. Energi kita yang terpancar energi luka, energi tidak bahagia, energi sakit hati. Ya gitu. Jadi pada saat kita tidak sembuh ini sakit, tidak sembuh ini luka hati, ya, tidak sembuh kekecewaan kita, gitu kan? Walaupun kita pakai topeng kebahagiaan, kita pakai topeng, pakai jubah keceriaan, kita coba apa itu namanya eh cerah ceria di depan banyak orang, tetap kebaca, tetap tercium energi lukanya ya gitu. Sama dengan Anda punya kue atau makanan dalam box ya, makanan dalam box makan gitu, kan nggak kelihatan nih. Nah, di situ gambarnya ini apa itu namanya donat gitu ya, misalnya gambarnya donat gitu, donat yang warna-warni, cerah ceria gitu ya, satu box kotak makan, boxnya yang dari kardus itu, tapi gambar di atasnya donat, ada yang merah, stroberi, ada yang macam-macam. Begitu didekatkan, kok baunya bau ikan gitu ya. Nah, gitu. Baunya bau ikan gitu. Nah, jadi pada saat hidup kita ini isinya ikan, tapi tampilannya donat, tetap akan tercium baunya. Gitu ya. Gitu. Jadi kita pengen cerah ceria seperti donat ya, yang toppingnya beraneka macam, tapi isinya ikan yang sudah busuk misalnya. Ya, pada saat kotak makan itu diberikan atau didekatkan kepada seseorang, Anda pasti akan mikir, tampilannya donat kok baunya ikan nggak sedap ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, inilah diri manusia, energi yang ada di dalam manusia. Seringkali kita tahu ilmu, lalu kita membungkus diri kita dengan tampilan-tampilan yang kita mau supaya terkesan baik-baik saja. Waduh, kok penjelasannya dalam begitu ya? Pengennya nggak ke sana tadi. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, gitu. Ya kita pengen apa? Kita tuh tampak baik-baik saja gitu ya. Tapi orang lain bisa tahu teman-teman. Orang lain bisa rasain energi kita. Makanya kadang-kadang kita udah fight gitu ya, kita udah lakukan yang terbaik. Kok kita nggak berbalas ya? Kok orang lain nggak apa ya? Kok menilai aku gitu? Nah, sebenarnya itulah yang ada dalam diri kita, gitu ya. Yang tidak baik tadi apa? Menyimpan luka, ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, yuk pelan-pelan ya, gitu. Saya pernah mengalami teman-teman, dan saya bersyukur Allah menurunkan pertolongan sehingga healing itu terjadi. Akhirnya luka-luka itu menjadi cahaya ya, akhirnya bersinar, akhirnya bisa membantu banyak orang ya. Nah, jadi dari mana saya mulai ceritanya ya gitu. Kalau saya cerita kisah saya 21 tahun perjalanan ini nggak cukup untuk 100 episode sinetron nih teman-teman. Tapi Masya Allah, lagi-lagi Gurunda kita memberikan sebuah inspirasi ya. Ustadz Nasrullah membuat sebuah lagu ya gitu. Jadi kalau baca buku ini ya teman-teman, ini ada, sorry, ini ada 245 lembar. 245 lembar, kita nggak mungkin kaji dalam waktu 40 menit ini, betul nggak? Ya gitu. Tapi intisari dari buku ini, nah kita bisa mengkajinya sekarang atau mencari hikmahnya lewat lagunya. Nah, kalau lagu cepet tuh, buat 2 menit dinyanyikan udah selesai gitu. Keren banget ya. Ustadz Nas ini tahu banget ya.
Kita ini tidak mudah ya membaca buku setebal ini ya, paling satu bab gitu ya. Nah, maka dari itu marilah mengawali sesi ini kita haturkan suratul Fatihah khususan untuk gurunda kita Ustadz Nasrullah. Semoga Fatihah ini menguatkan jiwanya, semoga Fatihah ini menjadikan Ustadz Nas senantiasa kuat dalam jihad dan dakwahnya. Semoga Fatihah ini membuat Ustadz Nasrullah semakin diluaskan karunia-Nya, dibahagiakan anak istri dan keluarganya, diberikan kedamaian dalam hati mereka, dilindungi Allah dari segala yang tidak baik dan diselamatkan insya Allah fi dunia wal akhirah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, berkah selalu Ustadz Nasrullah. Amin. Nah, baik Bapak Ibu semua, langsung masuk siap. Tulis, ketik ya, yang nulis-nulis, yang ngerekam-ngerekam, yang ketik-ketik ya gitu. Bait pertama saya mau sampaikan kepada Anda merangkai luka menjadi cahaya ya. Di dalam hati yang terluka. Cie, siapa yang terluka? Cie, cie. Tersimpan sejuta asa. Nah, dalam hati yang terluka tersimpan sejuta asa. Asa itu apa? Harapan. Ya, harap gitu kan. Nah, jadi nggak inget nih. Di dalam hati yang terluka tersimpan sejuta asa. Tangis tak henti menemani, namun ku tahu ini bukan akhir. Masya Allah, Ibu Kak Asiro langsung udah mewek tuh, udah nangis ya. Gimana itu Kak Asiro ini? Nah, jadi dalam hati yang terluka tersimpan sejuta asa harusnya. Gitu. Tetapi dalam luka-luka yang kita alami, yang tersimpan sejuta asa atau sejuta trauma. Aduh, ini menentukan. Starting point ini menentukan endingnya luka itu menjadi cahaya atau luka itu menjadi trauma. Ya, gitu. Di dalam hati yang terluka tersimpan sejuta asa. Pada saat kita terluka, teman-teman semua, ya, saat kita terluka, sebenarnya paling gampang langsung pakai ilmu cermin ajaib. Ya kan? Ya Allah, luka ini hadir ya Allah, berarti aku pernah melukai orang lain sebelumnya. Gitu. Bahwa semua yang dihadirkan Allah kepada kita adalah cermin ajaib. Makanya akhirnya ada sejuta asa. Mulai hari ini aku tak akan melukai orang lain lagi ya Allah. Aku tak akan sembarangan lagi berucap. Aku tak akan berperilaku sembarangan lagi ke orang lain. Aku akan jaga terumbu karangku. Sejuta asa muncul. Ya, tangis tak henti menemani, tapi ku tahu ini bukan akhir. Tangis tak henti menemani apa? Tangisan taubaholik, tangisan bersyukur, ya. Tangisan bukan tangisan sakit hati. Ada sih, jujur ya, jujur. Ada sih sakit hati. Ya Allah, segitunya sih, gituin aku. Seneng ibu-ibu kalau kalau dibela seneng ya. Iya, Bu dia sakit banget. Iya, masa Bu dia nggak nalar Bu dia? Masa Bu dia sampai sakit hati kok kayak gitu sih orang ini gitu ya. Wih sakitnya luar biasa ya ngalang-ngalain operasi sesar ya. Nah jadi Bapak Ibu semua ya udah bener-bener yang boleh menikmati sakit itu sesaat ya boleh. Tetapi tangisannya diubah. Bukan lagi karena tersakiti hatinya, tapi tangisan bahagia. Tangisan pertobatan. Tangisan yang menangis di depan Allah karena sudah tahu luka ini akibat dari dosa kita sendiri. Ya Allah. Ya gitu. Habis ngerasain sakitnya dizolimi tadi, ya, udah gitu berubah menjadi tangisan tak henti menemani, gitu ya. Namun ku tahu ini bukan akhir. Jadi akhirnya bangkit dengan taubaholik. Terus taubaholik, teman-teman. Oh, yes. Kayak gini ya jadinya ya. Keren ya.
nyambung ke ilmu MR-nya ya, supaya langsung tahu prakteknya, ya gitu. Ya khawatirnya membaca saja nanti larut dalam persoalannya sendiri, nanti nggak tahu bangkitnya pakai pakai ilmu jurus apa ya gitu. Nah, bait pertama tuh ya, diulang ya. Di dalam hati yang terluka, tersimpan sejuta asa, tangis tak henti menemani, namun ku tahu ini bukan akhir. Iya, ini bukan akhir ya. Udah kita yang terluka, udah gitu hari ini kiamat nggak apa-apa, tapi nggak kiamat-kiamat ini. Ini bukan akhir. Jadi bagaimana menata hidup selanjutnya? Ya perbaiki semuanya dengan ilmu makna rezeki. Ya gitu. Kok Ustadz Nas ngerti banget ya, tangis tak henti menemani. Ustadz Nas tahu ya kita tiap hari nangis. Karena semua orang ngalami teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu semua nggak sendiri. Ustadz Nas ngalami, saya ngalami, Mas Khalid ngalami, semuanya ngalami. Tangis tak henti menemani. Namun kita tahu ini bukan akhir ya. Nah, bait kedua, bait kedua. Catat-catat lagi lagunya ya. Ini belum dipublish soalnya. Saya nunggu-nunggu ini. Waktu itu saya ngerekam langsung loh. Ya, tapi nggak bagus. Akhirnya saya dikasih Ustadz Nas rekamannya. Love. Nah, jadi jadi lucu nih bait kedua. Langkahku tertatih, tapi takkan menyerah. Di setiap luka ada sinar yang nyata. Tuh, langkahku tertatih tapi takkan pernah menyerah. Jadi teman-teman tertatih nih tobaholik terus. Ketemu orang yang menyakiti, melawan diri sendiri untuk sakit ya. Berjuang untuk mendoakan dia daripada meratapi sakit ini ya gitu. Idul Fitri datang, salam-salaman ketemu orang yang menyakiti. Aduh, nggak pengen banget ngelihat Bu Dia, bener nggak? Nggak pengen banget, nyesek di sini masih terasa sakitnya ya gitu. Tapi kita berjuang, langkahku tertatih ya gitu. Tapi takkan menyerah. Terus kita berjuang. Lebaran tahun ini saya menghindar Budia pura-pura ke toilet. Ya, pura-pura nggak enak badan di belakang supaya nggak ketemu sama orang itu. Ya, Lebaran kedua, alhamdulillah Budia saya sudah bisa salaman dan menganggapnya sebagai manusia biasa yang punya dosa. Saya juga punya salah. Ya, Lebaran ketiga, masa Allah Budia saya sudah bisa cipika-cipiki loh Budia, alhamdulillah ya. Ini namanya proses. Tapi lama banget ya dari Lebaran 1, Lebaran 2, Lebaran 3. 3 tahun. Jangan teman-teman ya, selama 3 tahun itu berarti menyimpan sesuatu yang tidak sedap. Ya, bahasa tidak disiplinnya menyimpan sesuatu penyakit yang busuk di dalam hati kita, yaitu sakit hati. Makanya segera ya, segera beli buku Merangkai Luka Menjadi Cahaya, belinya ke Koperasi Magnet Rezeki atau ke Magnet Rezeki melalui semua CTMR yang tersebar di seluruh dunia. Oh, dunia. Melalui semua CTMR yang tersebar di seluruh Nusantara, ya harus segera supaya teman-teman dapat kesembuhan, pulih dari lukanya lebih cepat. Ya, ini buku bestseller banget dan ini buku wajib bagi semua wanita. Ya, khususnya dalam komunitas saya Wanita Ajaib ini wajib untuk didengar. Ya, didengar lagi, dibaca ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, langkahku tertatih, tapi takkan menyerah. Di setiap luka ada sinar yang nyata. Nah, ini dia. Di setiap luka ada sinar yang nyata. Gitu. Nah, sinar ini yang memberi siapa? Allah. Pada saat kita berjuang mengalahkan ego kita, pada saat kita berjuang memaafkan, saat kita berjuang untuk mencari hikmah, pasti ada dosaku dalam kejadian ini, maka Allah pun sedang berjuang menurunkan anugerahnya, karunia-Nya untuk Anda. Gitu ya. Sebagaimana kita ini berjuang untuk memaafkan dan ridho dalam setiap takdirnya itu, teman-teman semua ya, paling gampang terima takdir kalau cermin ajaib teman-teman. Langsung langsung bisa berkaca, pasti aku pernah melukai orang lain sebelumnya. Gitu ya. Itu langsung slem gitu adem. Langsung adem. Ya, makasih ya Allah diingatkan di dunia ini sebelum dihisab di akhirat. Kan gitu. Itu langsung adem nih energi. Set. Jadi selesaikan baik-baik dengan orang di depan kita, jangan buat lagi.
Ya gitu. Terus bereskan masa lalu nih. Gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya mau luka, begitu luka mau tersinggung itu malu sama Allah. Gitu ya. Ini tips ya. Tips merangkai luka menjadi cahaya. Tiap kali terluka gitu. Kadang kan yang diawali respon yang panik ya. Panik, marah-marah dan lain-lain nggak terima gitu. Tapi mudah-mudahan itu nggak lama. Mudah-mudahan segera cermin ajaib, dirikan sholat taubat, sadari ya Allah, kejadian ini pasti ada dosa saya juga. Gitu. Karena tidak mungkin Allah memberikan sesuatu ini kecuali untuk kebaikan kita. Nah, jadi pada saat kita berjuang, ya Allah, nggak gampangnya memaafkan dia, dia keterlaluan sekali, ya Allah, gitu kan. Tapi aku mau, ya Allah, supaya aku sembuh dari luka-luka ini, karena hati yang terluka tidak bisa dapat rezeki. Ya, gitu. Hati yang sehat, hati yang kuat, hati yang memaafkan. Hati yang kuat itu seperti apa, Budia? Saya kuat loh, Budia, menahan dendam ini. Nggak begitu, atuh, ya. Gitu. Saya kuat Budia 4 tahun saya menahan dendam ini, menahan sakit hati ini. Saya tahan-tahan Budia. Bukan, ya. Keliru, tidak tepat. Hati yang kuat adalah hati yang sanggup memaafkan. Wow. Ya. Di setiap maaf Anda bersamaan Allah titipkan rezeki yang sangat besar. Makanya maafmu bahagia kita. Itulah judul film Merangkai Luka Menjadi Cahaya ini. Ya teman-teman semua. Jadi pada saat seseorang izin, boleh jadi dia belum pernah mengenal ilmu magnet rezeki. Tapi kalau hatinya, hati yang sanggup memaafkan, maka saya yakin hidup orang tersebut akan berkah berkelimpahan. Kenapa? Karena bersamaan dengan maaf yang kita berikan, Allah berikan pula rezeki yang besar sekali. Luar biasa ya teman-teman. Ya, kapan hari, aduh mau cerita nggak enak, nggak usah deh. Jadi maksudnya adalah begini, sampai hari ini apakah udah nggak punya luka lagi Bu Dia? Setiap hari kita berpotensi terluka. Tapi respon hati kita sudah mau berkomitmen. Kita mau setiap luka ini kita rangkai menjadi cahaya. Oke, itu setiap luka-luka ini kita nggak mau lagi jadi trauma yang galau, gelisah, gundah, gulana, gabut, nggak jelas gue banget ya. Udah bukan 4J lagi, udah 5J, udah jadi 7G. Galau, gelisah, gundah, gulana, gabut, nggak jelas gue banget. Tuh, 7 ya, gitu. Ya, kita nggak mau jadi 7G ya, pancarannya lebih hebat dari handphone ya. Handphone masih 4G ya. Masih 5G ya. Ini manusia udah 7G ini Mas Khalid ya gitu. Karena luka-luka yang nggak sembuh. Ya gitu. Nah, jadi pada saat kita sudah mulai berkomitmen kepada diri, ya Allah, gitu ya. Saya kira dulu menyimpan sakit hati, kemudian ngatain orang, ngomenin orang, kok dia gitu ya? Harusnya kan kalau kita kan nggak gitu ya, gitu. Saya kira kalimat ini adalah kalimat yang baik ya Allah. Ternyata itu adalah kalimat yang tidak baik ya teman-teman. Kalimat yang akan semakin memperdalam luka kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana luka ini menjadi akhirnya dirangkai menjadi cahaya, ya gitu. Ada lanjutannya ini lagu ya, gitu ya. Nah, refrennya. Merangkai luka menjadi cahaya. Di dalam gelap harapan membara. Setiap derita ada makna tersembunyi. Kan ku beri setiap derita ada makna tersembunyi. Nah, terakhirnya saya nggak inget ini. Kan ku teruskan jalan menuju terang ini gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi merangkai luka menjadi cahaya.
gitu kan. Ini akhirnya teman-teman semua, di dalam gelap harapan membara. Dalam gelap itu apa? Dalam tahajudmu, dalam taubaholikmu, ya, dalam kesendirianmu merenungkan dosa apa ya yang sudah kuperbuat. Ini ada harapan membara. Saya nggak akan lakukan lagi ya Allah. Harapan membara itu sebuah komitmen kepada Allah. Ya, saya akan jadikan setiap luka adalah cermin ajaib ya Allah. Saya akan jadikan setiap luka ini ya, gitu. Kata banyak orang habis gelap terbitlah terang. Ya, setelah ada musibah ada barokah. Nah, setelah ada ke apa? Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Banyak sekali kalimat bijak yang kita bisa ambil. Tetapi ini lebih jelas lagi, setiap luka itu akan menjadi cahaya. Gitu kan? Di dalam gelap harapan membara. Ya gitu ya. Setiap derita ada makna tersembunyi. Nah, setiap derita itu ada makna tersembunyi, gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa bijaksana. Nah, itu ada tuh satu bab di sini, ya. Satu bab di sini ada, ya. Pada saat kita sudah dalam penderitaan, ya kalau kita nggak sanggup cermin ajaib, semua penderitaan itu akan menjadi dendam kesumat yang akan semakin melukai diri kita. Gitu. Jadi sebenarnya yang melukai diri kita adalah harapan kita terhadap situasi dan kondisi. Gitu kan. Nah, sehingga pada saat sudah mengalami luka dan derita itu, ya, Allah akan anugerahkan kebijaksanaan. Ya, jadi kebijaksanaan, rendah hati, pembawaan diri, damai, itu adalah anugerah dari Allah, tidak bisa dipelajari. Ya, gitu. Coba beli kedamaian di Shopee. Ada nggak? Ya, order kebijaksanaan di Tokopedia. Supaya saya jadi orang yang arif dan bijaksana. Beli bijaksana dong di Tokopedia. Ada nggak? Nggak ada. Itu anugerah dari Allah. Akhirnya bisa rendah hati. Rendah hati itu gift dari Allah. Tidak bisa rendah hati itu dipura-purain. Ya gitu. Rendah hati itu gift dari Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, jadi dari sini ya, kita bisa melihat ya gitu. Merangkai luka menjadi cahaya, ya gitu. Di dalam gelap harapan membara. Setiap derita ada makna tersembunyi. Kan ku teruskan jalan menuju terang ini, gitu. Nah, lanjutannya. Hujan takkan selamanya, mendung pun pasti berlalu. Meski waktu terasa membeku, cahaya kan datang mengisi hatiku. Cie. Nah, dalam diam ku temukan diriku. Nah, inilah makna cermin ajaib. Dalam diam ku temukan diriku. Dosa apa ya yang pernah aku lakukan dulu? Masya Allah, iya benar aku pernah melakukan ini. Dan kejadiannya sama persis dengan luka hari ini. Pasti orang yang kusakiti tadi merasakan yang kusakiti. Hari ini aku disakiti oleh orang yang berbeda. Itulah cara Allah mengasih tahu kita, memberi tahu kita. Ya, gitu. Kita pernah zolim di masa lalu kita. That's it. Ya, kalau sampai di situ, luka-luka ini akan segera menjadi cahaya-cahaya kehidupan. Ya, gitu. Dalam diam ku temukan diriku. Merangkul semua yang telah berlalu. Luka ini menguatkan jiwaku. Kini ku siap melangkah maju. Cie, keren sekali. Ya gitu. Jadi dalam diam, dalam perenungan kita taubaholik, ya, dalam perenungan kita mencari jati diri. Kok bisa sih hidup saya kok nggak nyaman banget begini? Merangkai luka, merangkul semua yang telah berlalu. Oh iya, aku pernah ngebentak orang tuaku. Oh iya, aku pernah ngeremehin suamiku. Oh iya, aku pernah, waduh, ingat semuanya. Ya, dalam diam, kutemukan diriku. Who am I? Kenapa hidup saya begini ya Allah? Who am I? Ya, you are. Look at your the past. Lihat masa lalumu. Oh iya bener ya Allah. Gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya berhenti. Berhati-hati berbuat dosa lagi. Gitu kan.
Nah, merangkai luka atau esensi merangkai luka menjadi cahaya ini juga adalah bagian dari jurus detoks rezeki. Ya, karena sampai ketemunya dalam diam ku temukan diriku. Ini nggak 1 detik, nggak sehari, nggak 1 minggu. Ya gitu. Bisa jadi ini setahun. Bisa jadi berbulan-bulan. Gitu. Gitu. Merangkul semua yang telah berlalu. Ya setelah seminggu ingat lagi apa, ingat lagi apa. Udah nih, tawadu gitu. Shopee bunyi. Tahu ini ya. Mau cari merangkul luka ya di Shopee. Gitu. Nah, luka ini menguatkan jiwaku. Akhirnya kuat nih. Siap ya Allah, saya nggak akan ngulangin lagi. Siap ya Allah, saya mau sembuh dari luka ini. Karena saya sudah paham, luka-luka ini adalah akibat dari dosa-dosaku. Ya gitu. Mulai lagi memperlakukan orang, mau mereka siapapun, mereka umatnya, hambanya Allah. Ya, mau tukang sayur, mau tukang becak, mau tukang parkir, sopan santun lah. Mulai bersopan santun. Ya, bukan punya mobil satu udah petentang, petenteng, ganti mobil udah jalannya udah kayak robot. Kenapa? Baru ganti mobil. Kenapa begitu? Mau ganti mobil, ganti helikopter, ganti pesawat, biasa lagi ya tuh. Ya gitu. Biasa aja gitu ya. Udah kelihatan banget. Oh, ngomong apa yang bisa saya bantu? Waduh, kenapa dia berubah begitu? Habis ganti mobil. Masa begitu? Nah, ini potensi orang-orang yang akan terluka dan melukai ya gitu. Jadi biasa aja hidup ini ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua ini akhirnya menjadi bahan yang cukup menarik untuk dikaji dan untuk dipelajari ya. Apalagi sudah ada bukunya ya teman-teman semua. Ini keren banget ya. Terutama bait yang itu tuh keren banget. Dalam diam ku temukan diriku, mencari merangkul semua yang telah berlalu. Luka ini menguatkan jiwaku, kini ku siap melangkah maju. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, biasanya orang-orang yang sudah sembuh, mereka akan dititipi. Ya, ini penting nih. Yang tadi ya, quotes yang tadi yang barusan didapat ya. Saat kita memaafkan, gitu ya, Allah titipkan rezeki. Oke. Jadi pada saat ilmu perisai rezeki kita sudah belajar, buka perisainya, maka rezeki datang. Nah, hari ini ada quotes untuk trik dan tips ya. Trik dan tipsnya bersama maaf ada rezeki. Iya. Ya. Jadi bersama kata maaf, bersama memaafkan ada rezeki. Ya, maafkan semuanya, maka rezeki Anda akan besar. Tiap tidur sebelum menutup mata, saya kadang lihat ya di plafon gitu ya sambil teringat beberapa kisah masa lalu ya gitu. Jadi kisah masa lalu nggak akan pernah lupa teman-teman. Terus akan ingat terus. Tapi energi derita ya itu juga ada di buku ini. Ya, energi luka, energi derita, energi nggak nyamannya udah nggak ada. Teringat masa saya dikhianati, masa saya diberontakin, masa saya disudutkan, masa saya dijatuhkan. Teringat semua, tetapi saya tersenyum teman-teman. Makasih ya Allah. Itulah caramu mendidikku agar memiliki hati yang lembut. Makasih ya Allah, saya pernah ngalami ujian ini. Ya, ditinggalkan semuanya, sebatang kara, makan gak bisa, bayar angkot gak sanggup. Sakit sekali, kok hidup kayak gini ya, ya Allah, gitu ya. Ya, kalau hari ini berkelimpahan Allah izinkan, teringat masa saya makan aja nggak sanggup, teman-teman. Netes air mata. Tapi netesnya bukan lagi sakit yang berenergi negatif. Nangisnya adalah terima kasih ya Allah hari ini Engkau berikan kedudukan, harkat, pangkat, martabat, kebahagiaan, rezeki berlimpah. Kok bisa ya ya Allah, Engkau sungguh maha perkasa membalik hidupku. Nah gitu nangisnya, netes ngalir. Makasih ya Allah, tak akan kusia-siakan rezekimu, tidak akan kusia-siakan ya Allah pertolonganmu.
gitu ya. Nah, jadi teman-teman, biasanya kita yang sudah berjuang untuk mau sembuh, untuk mulai memaafkan, bahwa bersama maaf ada rezeki, ya teman-teman. Nah, kemudian saya juga mau sampaikan, orang-orang yang biasanya sanggup bertahan, ya, sanggup bertahan dalam derita itu, sanggup berbaik sangka, menguatkan hati, memaafkan terus dan terus dalam perjalanannya. Ya, bukan sakit hati kabur, sakit hati ngambek ngumpet, sakit hati pura-pura nggak jelas pergi kabur, bukan begitu ya teman-teman ya. Kalau gitu tuh lukanya dibawa seumur hidup dan tidak akan dapat cahaya, gitu. Tapi kalau kita sanggup menahan diri, bertahan dalam kesabaran, setiap yang terjadi di dalam instansiku, perusahaanku, organisasiku, ini pasti adalah diizinkan Allah. Ya Allah, kuatkan aku untuk tidak kabur. Gitu ya teman-teman ya. Kuatkan aku untuk tetap bertahan ya Allah, karena aku mau tahu hikmahnya. Karena aku mau tahu keajaibannya ya Allah. Kan nggak mungkin Allah kasih detoks rezeki ini jika Allah tidak siapkan rezekinya. Sama Allah yang itu yang yakin gitu loh teman-teman ya. Gitu. Nah, akhirnya ya, sampai di satu titik teman-teman, di setiap luka yang sembuh dengan kata maaf itu, ya, ada yang namanya rezeki dan ada kesempatan baru. Kesempatan baru itu apa? Saya tidak satu dua, ribuan orang yang saya ketemui setelah sembuh dari lukanya, setelah beres dirinya, kok bisa ya Bu Dia, saya bisa lihat banyak kesempatan. Kok dulu nggak bisa ya lihat kesempatan ini? Padahal orang-orangnya kan ada semua di dekat sini yang memberikan peluang. Kok dulu nggak kelihatan? Karena dulu, teman-teman, kita melihat di telapak tangan kita ada noda hitam, yaitu luka dan ketidakbaikan yang kita fokusin terus begini. Dua mata ini ditutup begini. Dengan luka, sakit hati, dendam, kecewa, dan lain-lain. Kita fokus melihat luka yang ada di hati kita. Kita ibaratkan mata kita ketutup dari yang lain. Mata kita fokusnya melihat itu. Jadi begini nih. Nggak kelihatan apa-apa kan? Selain galau, gelisah, gundah gulana, gelap, dan lain-lain. Nah, begitu teman-teman kita maafkan. Dreng. Kita bisa melihat semua yang ada di sekitar kita, seperti cherry blossom di belakang saya. Wow, sakura bermekaran. Kita bisa lihat indahnya, ya gitu. Makanya teman-teman, orang yang sanggup sabar dalam ketaatan kepada Allah, orang yang sanggup bersabar dalam kondisi yang tidak biasa gitu ya, kondisi yang luar biasa, mereka adalah disebut setia. Ya, mereka teruji kesetiaannya. Setia. Artinya adalah semoga engkau temukan indahnya Allah Subhanahu wa taala. Setia. Ketik ketik ketik, semoga engkau temukan indahnya Allah. Yang ngetik pertama kali langsung saya kirimkan buku ini kepada Anda. Ya. Yang ngetik pertama kali apa arti setia? Langsung dapat gratis buku Merangkai Luka Menjadi Cahaya dari Budia langsung. Di sini akan ada tanda tangan saya dan pesan cinta Allah yang saya sampaikan kepada Anda. Ya, nanti saya tuliskan di sini. Nah, di depan sini. Ya, setia. Ayo, yang benar. Yang nggak benar nggak dapat. Yuk, saya nggak ulang lagi. Yang yang bisa yang bisa mengetik apa arti setia yang barusan saya sampaikan langsung dapat buku gratis Merangkai Luka Menjadi Cahaya. Di sini akan ada tanda tangan saya dan quotes-quotes yang tepat, yang terbaik buat Anda. Ada Ibu Sri Astuti, Lampung, Budi. Iya, mana. Di chat. Di chat. Oh iya, chatnya belum di-scroll ya. Semoga engkau temukan indahnya Allah. Yang pertama siapa? Ibu Sri Astuti, Lampung. Oh, nyimak banget ya. Begitu disuruh langsung ketik ya. Masya Allah, semoga engkau temukan indahnya Allah. Oke ya, buat Bu Sri Astuti. Ini buku eh, dihadiahkan ya buat Lampung. Mudah-mudahan Lampung semakin bersinar karena setiap pribadinya sembuh dari luka.
Ya, setiap kata maaf ada rezeki besar buat Lampung. Masya Allah. Amin. Ya, rezeki kesehatan, rezeki bahagia, rezeki anak yang kurota ayun, rezeki kebahagiaan, rezeki pangkat jabat martabat ditinggikan oleh Allah. Wah, banyak sekali ya, teman-teman. Oke, yang lain terima kasih ya yang sudah menyimak. Ya, doanya apa? Hadiahnya adalah saya doain ya. Ada sekebon kata maaf, ada sejuta kata maaf dalam diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang keep light, ringan, mudah memaafkan, dan rezeki datang berlimpah. Amin ya. Oke, kayaknya itu Mas Khalid yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan merakai luka menjadi cahaya, ya. Ini menjadi trademark atau lifestyle baru. Ya, setiap luka harus jadi cahaya. Caranya gimana? Maafin. Nah, sip ya. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, materinya luar biasa sekali, membuat kita flashback pastinya ya. Tadi kalau Budiah bilang flashback, saya juga ikut flashback jadinya ke masa lalu, masa lalu. Tapi kita tidak boleh tenggelam dalam luka tadi katanya, dan harus menjadikan luka itu bisa jadi cahaya gitu. Baik, Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya coba buka chat dulu kalau ada pertanyaan ya. Baik, dari Ibu Yuliani, Bu Diah. Jika kita sudah berkali-kali minta maaf, tapi orang tersebut tidak memaafkan dan selalu menghindari kita, apa yang harus kita lakukan, Bu? Ya, jadi kajian kali ini topiknya adalah memaafkan. Nah, kalau minta maaf ini beda kasus. Ya, gitu. Nah, kalau kita minta maaf, berarti kita tahu diri kita bersalah ya, gitu. Sehingga kita minta maaf. Nah, apa yang kita lakukan jika berkali-kali kita minta maaf, belum juga dimaafkan, maka selesaikan dengan sholat taubat. Ya gitu, dalam setiap sholat taubat, ya Allah, setiap ketemu beliau, saya kok merasa saya belum dimaafkan. Maka dengan sholat taubat ini, ya Allah, saya berniat mendirikan sholat taubat. Khusus untuk mentobatkan dosa saya kepada si A. Ya gitu. Jadi ini udah sadar bener nih pernah dosa sama si A gitu kan. Gitu. Mentobatkan dosa saya kepada si A dengan sholat tobat ini ya Allah. Semoga ruhnya memaafkanku. Ya, atau dengan sholat tobat ini ya Allah sampaikan maafku kepadanya. Semoga ruhnya memaafkanku. Ini Bapak Ibu semua saya pernah minta maaf kepada seseorang 8 tahun. Ya, saya bawa terus tiap ketemu saya selalu minta maaf dan beliau belum memaafkan saya. Setelah 8 tahun berlalu, saya terus bawa dalam sholat tobat saya. Tiba-tiba jam 9 malam ketuk rumah saya di Jakarta, datang katanya mau minta maaf. Dan saya bilang, Masya Allah, kebalik ini. Kedatangan Anda adalah tanda Anda memaafkan saya. Terima kasih ya, udah maafin saya. Berpelukan nangis. Lebur. Katanya maafkan ya selama ini hatiku belum terbuka untuk memaafkanmu. Terima kasih gitu ya. Ada satu kejadian sebenarnya yang berkontribusi tidak tepat banyak teman-teman ya, tetapi bagian saya mendahului minta maaf. Ya gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman supaya luka ini menjadi cahaya. Gitu ya, maafkan. Gitu. Terus ada lagi nih baru aja seminggu yang lalu juga. Yang lalu, nggak cepet juga ya kayaknya ya. Emang memaafkan itu butuh waktu loh teman-teman. Ya, makanya kita bersyukur ada Garpu Tala, ada sholat taubat, taubaholik yang diajarkan Ustadz Nasrullah ya. Ini bisa lebih mempercepat kayaknya ya. Gitu. Tanpa ilmu ini dulu 8 tahun ya gitu. Terus mulai dengan ilmu ini nggak lama ya, mungkin sebulan 2 bulan ya. Ini terjadi, saya diemin aja. Akhirnya saya pakai jalur langit ya, taubaholik, membawa namanya, memohonkan ampun dan juga minta ampun sama Allah. Semoga ruhnya memaafkanku. Ya, nggak lama ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke acara saya. Kaget saya kan gitu ya, kaget. Langsung saya peluk, terima kasih ya Allah. Gitu kan. Semua yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Terima kasih ya Allah, Engkau persatukan kami kembali. Ya gitu. Semua yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dalam Bapak Ibu. Dalam sekali. Makanya ada satu hal yang baik yang tidak disukai Allah apa? Perceraian ya.
Cerai dengan suami, cerai dengan teman, cerai dengan sahabat, cerai dengan hubungan dengan silaturahmi dengan keluarga, jangan. Tidak disukai Allah. Ya, itu Ar-Ra'd ayat 26 insya Allah. Siapa-siapa yang memutuskan hubungan, laknatullah. Itu ayatnya Ustadz Nasrullah. Waktu zaman dulu. Kalau lagi di camp kan, ayat itu Ar-Ra'd 26 gitu dimunculkan gitu ya untuk memberikan ibroh ikro kepada kita. Bacalah tanda-tanda kekuasaan Allah, semua yang sudah dipersatukan oleh Allah jangan diputuskan. Ya gitu. Nah, sedangkan saya dapat ayatnya 21 sampai 24 gitu. Jadi saya dapat ayat yang enak-enak di atas, kisahnya Ustadz zaman dahulu ayat 26 gitu loh. Jadi, nggak dia ya. Tapi bercandaan. Maksudnya itu adalah kalau dengan garpu tala kita bisa mempercepat semua proses karena ada pertolongan Allah yang berperan serta membolak-balikkan hati manusia. Ya gitu. Ya, insya Allah dengan sholat tobat kita gitu kan bisa kitanya lega, beliaunya ketetesan rahmatnya Allah, tiba-tiba maafkan aja gitu kan. Tiba-tiba di hatinya Allah berkata maafkan, tiba-tiba deng kepengen minta maaf. Nah, datang itu orang jam 9 malam ya gitu. Nah, terus udah gitu yang kedua ya supaya semakin turbo sedekahkan atas nama orang-orang yang menyakiti kita dan orang-orang yang kita sakiti. Kirimkan sedekah teman-teman. Ya gitu. Ya, bukan satu ketika, 2 minggu lalu nih yang tadi mau saya cerita, saya nggak jadi cerita, ya saya mau cerita aja deh daripada udah kadung kesepil ya. Ada orang beli produk ke saya kan bisnis ya teman-teman, ada orang beli produk ke saya. Jadi sudah saya bawakan produknya, ini sudah masuk ke 2 minggu ya, beliau tidak ada kontak, tidak ada gini dan belum bayar gitu teman-teman ya gitu. Jadi saya harus beres dengan diri saya gitu ya, dikontak tidak cepat responnya, saya harus beres dengan diri saya gitu. Jadi saya ambil keputusan, saya mengikhlaskan dan saya mensedekahkan atas namanya ya gitu. Semoga yang dibawa menjadi barokah, semoga sedekah saya ini membersihkan hati saya dan rezeki saya ya gitu teman-teman ya. Oke, so Mas Khalid ini ya nge-freeze ya. Iya nih, Mas Khalidnya nge-freeze ya teman-teman. Nah, baik sahabat semua, karena waktu juga sudah selesai ya. Oke, sebentar. Udah masuk belum Mas Khalid nih? Oke, juga waktu juga udah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini ya bermanfaat buat semua dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kekuatan bagi kita untuk senantiasa mampu memaafkan sesama kita ya. Sejatinya setiap luka yang diizinkan Allah terjadi itu adalah jalan untuk membuat pribadi kita, jiwa kita menjadi matang, mendidihkan jiwa kita menjadi matang, dan akhirnya kita bisa menjadi bijaksana dan menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi umat. Ya, gitu. Stay tune terus di sosial media Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Ya, ikuti semua program-programnya, semua program kebaikan untuk insya Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Sekian dari kami, salam hangat dari Yayasan Khairul Razikin Indonesia, salam hormat dari gurunda kami Ustadz Nasrullah dan juga Ustadz Ali Murtado bersama semua tim yayasan ya. Sekian dari kami. Salam hormat buat keluarga tercinta juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Khalid sudah muncul. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Iya. Baik, terima kasih Budi atas pemaparannya pada pagi hari ini, pemaparan tentang merangkai luka menjadi cahaya sehingga kita tidak tenggelam dalam luka-luka lama kita, justru menjadikannya sebagai obat dan merubahnya, merangkainya menjadi cahaya. Baik kepada Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin menonton kembali kajian-kajian live, termasuk kajian live pada hari ini bisa melalui YouTube kita, YouTube Pesantren Khairul Rozikin, dan silakan
kunjungi website kita khairurrazikin.id untuk program-program kebaikan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan jazakumullah khair atas Bapak Ibu sekalian yang sudah istiqomah. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam kajian berikutnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Diah atas pemaparannya pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi